teman-teman, sahabat tani, sahabat peternak ikan, sahabat budidaya ikan patin. Nah, kali ini saya akan memberi pakan ikan patin. Alhamdulillah kita punya peternakan ikan patin yang tempatnya lumayan jauh dari saya, sekitar 5 km lah saya untuk ke tempat budidaya ternak ikan patin yang saya udah tanam di sana. Nah, saya punya balong ya, ada dua balong untuk pembudidayaan ikan patin. Untuk saya sih tidak pembenihan, tapi saya memberi bibit langsung dari yang punya tempat pembenihan bibit. Pemijahannya di sana saya beli yang sudah sekitar 5 incian, saya beli ditanam di sana di Jepang. Kembali saya tanam sekitar 40.000 ekor. Nah, sekarang sih kondisinya udah lumayan lama sih, udah sekitar 6 bulanan kita tanam benih ikan patin, dan ikannya udah lumayan mulai bisa besar, ada yang mulai jadi daging juga. Nah, kemarin ikannya saya tidak kasih pakan vitamin, hanya dengan pemberian pakan dari catering saja. Nah, ternyata secara pembesarannya kurang begitu optimal. Nah, untuk 2 minggu kemarin sebelum terjadi hujan yang sekarang terus turun, kondisi sekarang mulai masuk musim hujan ya. Kayak namanya musim hujan, biasanya ikan patin itu lebih rentan terhadap cuaca hujan, mungkin pH dari airnya yang bisa bilang berubah, sehingga mudah sekali terserang yang namanya penyakit gitu kan. Kekebalan imun tubuhnya mungkin lemah gitu kan, tidak kuat dengan perubahan cuaca, perubahan air. 2 minggu sebelum itu saya kasih ikan patin, saya kasih pakan dengan multivitamin. Saya sih menggunakan yang namanya ini multivitaminnya, ini namanya Superfish. Ini Superfish ini kalau saya sih gunakannya Superfish. Kalau saya tanya dengan teman-teman yang punya budidaya ikan patin juga, ini untuk Superfish ini adalah untuk penggemuk ikan sekaligus penambah nafsu makan gitu kan. Nah, dan saya juga campur yang namanya ini rojo lele. Rojo lele sebenarnya pakannya untuk pakan pemacu pertumbuhan untuk lele, cuman saya juga gunakan ini untuk ikan patin gitu kan. Nah, ternyata setelah kasih saya 2 minggu, setelah 2 minggu kemarin sebelum terserang penyakit, saya kasih dulu. Dan pas saya kasih makan pakan ikan patin itu dengan catering, saya campur dengan Superfish, dengan rojo lele. Sorenya tuh hujan. Pas pagi-pagi saya tengok ikan saya tepar karena perubahan cuaca. Ya kurang lebih 2 minggu lah ikan itu saya tinggalkan, tidak saya kasih pakan karena saya puasakan karena dengan kondisi cuaca hujan terus ya, takut ikan saya semakin bertambah gitu yang terserang penyakitnya. Nah, 2 minggu itu sampai sekarang belum saya kasih pakan lagi. Saya juga sekarang udah mulai sehat, ikannya udah mulai normal kembali, udah terhindar dari serang. Mungkin itu coba udah
udah beradaptasi dengan cuaca, dengan air hujan, sehingga sekarang udah mulai sehat. Nah, kemarin sih waktu saya kasih ini baru 1 kali pas dia serang lahir, itu masih kecil, gak terlalu besar. Cuman saya pengen tahu sekarang setelah dikasih ini ada nggak pertumbuhan gitu kan ini. Nah ternyata kemarin saya tengok benar, dengan menggunakan yang namanya ini Superfish perubahannya ada. Ikannya pertumbuhannya bagus, gemuk. Nah, dengan Roger Lele juga dia pertumbuhannya, pemacunya cepat gitu kan, mungkin dengan Roger Lele. Nah sekarang kita coba, sebelum saya ke sana ke Gaipang, saya juga mau kasih pakan lagi. Hari ini kita mau kasih pakan lagi, kasih pakan ikan patin kita yang ada di Gaipang sana. Nah saya sih sekarang mau siapkan dulu nih Roger Lele. Saya sih nggak tahu takarannya ya, karena saya bukan peternak ikan sesungguhnya gitu kan. Saya cuma ikut-ikutan dan berbudidaya aja, berusaha berinvestasi dengan mengikuti budidaya ikan patin. Ya saya mah hanya la haula wala quwata illa billah, tapi saya gunakan ya idenya pakannya saya normalkan, pakannya sedikit untuk yang lain, lebih vitaminnya saya ikuti orang lain. Cuman aturan cara seloki atau berapanya saya nggak tahu. Saya yang penting saya kasih vitamin seperti apanya. Yang jelas saya kasih vitamin ini aja. Saya kasih Roger Lele. Nah, sebelum kita kasih pelet saya kasih ini Roger Lele-nya. Saya kasih biasanya saya tidak hanya 3 loki saja untuk Roger Lele. Nah sekarang saya campur juga dengan ini, karena saya gunakan Superfish. Buat teman-teman nggak tahu mau pakai apa ya, yang bagusnya ya cuma sih terserah dari teman-teman sendiri. Saya sih pakai Roger Lele. Saya hari ini memberi pakan ikan patin saya teman-teman. Saya kasih Superfish, tadi saya udah kasih Roger Lele. Saya juga kasih ini juga 3 loki. Ukurannya saya ukurannya segitu aja. Untuk ukuran peletnya sebenarnya biasanya cuma 3 kilo pelet. Dan sekarang peletnya saya berkurang karena stoknya saya nggak beli lagi. Ini sisa, saya tetap menggunakan sepertinya, saya nggak pakai aturan. Yang penting saya kasih vitamin, kasih pemacu buat pertumbuhan, itu aja pertama. Nah ternyata ada cara yang bagus juga untuk pertumbuhannya. Ternyata memang saya menggunakan ini juga nih, penyedap rasa. Kalau saya pakai Miwon ini buat pertumbuhan daging juga, saya pakai penyedap rasa. Saya campurkan dengan penyedap rasa ini untuk pembesaran ikan patin. Saya campur. Kalau ada saya gunakan juga biasanya gula putih, gula pasir. Karena saya hari ini belum beli, saya udah pakai dulu gula putih. Ini saya akan berikan pakan ikan patin saya hari ini teman-teman. Kemarin itu pilihnya. Sekarang saya aduk dulu sebelum dikasih pelet. Kita campurkan dulu, kita namanya ini di mixing. Ini kalau di cat mah di mixing antara thinner dengan cat, diaduk biar bagus. Nah ini juga saya mixing dulu nih, aduk dulu kita nih, konsentrasinya campurannya berapa nggak tahu, saya nggak pakai aturan. Yang penting saya mixing aja, campur aja antara Roger Lele dengan Superfish dengan tadi yang namanya Miwon atau Nutrisari, penyedap rasa Nutrisari ya guys. Sekarang kita ini saya masukkan ini, masukkan peletnya. Masukkan ke sini ke air yang udah dicampur dengan tadi campuran dari
masih pertumbuhan. Ternyata saya kebanyakan airnya guys. Saya beginilah kalau usaha yang tidak tahu aturannya, asal-asal bikin aja. Tapi yang penting ikannya mulus, ikannya sehat, ikannya benar sehat, pertumbuhannya bagus. Nah, ini kita kasih air, bisa kasih kita campur. Biasanya saya diamkan sekitar 20 menit setelah mencampurkan tadi bahan-bahannya yang ini dari multivitaminnya, dari penyusun pertumbuhannya. Saya diamkan dulu selama 30 menit. Dia itu si peletnya itu mengembang. Kalau di kita mah bahasa Sunda bekah, biar bekah gitu kan. Itu selama kurang lebih 20 menit biar ininya mengembang, si peletnya mengembang. Peletnya kebetulan saya ini yang ikan saya kan udah gede-gede, udah mulai besar-besar, harusnya nggak pakai pelet yang min 3, harusnya udah masuk min 5 gitu kan. Karena min 5 nya saya belum beli juga, belum ada stoknya. Kita gunakan pelet yang 3 aja, yang untuk ikan sekitar 10 incian lah. Saya kasih pakai buat ini, buat ikan yang sekarang udah besar-besar. Saya manfaatin aja ikan yang ada, karena di sana itu di Empang itu kita juga udah siapkan pakan hariannya sebenarnya, catering atau nasi sisa orang-orang makan di pabrik, di mall yang nggak habis, kita beli, kita kumpulkan, kita beli itu, lalu kita bawa dia ke sana buat kasih pakan ikan patin saya. Ayo teman-teman, sekarang kita mau menuju ke Empang untuk memberi pakan ikan patin sana. Patinnya sekarang udah mulai sehat. Ayo kita oke, kita sekarang berangkat menuju ke Empang kita bersama anak-anak yang sedang ikut ngasih umpan.
kali ini kita udah sampai di tempat dimana kita bersama bapak-bapak di sini ikut membudidayakan ikan patin. Ini teman saya, dan ini pangwa saya nih, dia lagi menyortir catering. Kita langsung menuju berangkat ke empang saya aja, langsung kita kasih pakan. Nasi kecil-kecil, jadi santal. Kita menuju ikan di empang. Saya udah sampai ke empang saya nih, empang peternakan ikan patin saya. Ini empang di sini banyak. Di sini khusus peternakan budidaya ikan patin. Ini ada yang ternak sangkal, juga ada yang ternak dari benih. Nah, ini di sini dicampur antara benih dan sangkal. Saya di sini ternaknya semuanya dari benih. Nah, dari benih. Inilah guys pakan ikan patin, atau dalam bahasa Sundanya mah labokun lauk kepis. Patin itu mungkin bahasa globalnya, di bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia. Kalau di Sunda mah namanya lauk. Ikan itu lauk. Ikan kepis, lauk kepis, ikan patin. Itu bahasa Indonesia ikan patin. Bagi saya mah lauk kepis. Sangu, rejo, bahasa kita tuh ya. Sangu, rejo. Nah ini sangu, saker, parab, lauk kepis. Nasi catering buat pakan ikan patin. Nah inilah. Nah, saya sebelum kita kasih pakan, kita rayu dulu nih. Saya nggak enak pakai kacamata. Terus kita pancing dulu dia. Makanan sehari-harinya dia ini, karena dia udah jadi daging. Kalau dia masih ukuran 5 inci atau 10 inci, kita masih menggunakan ini pelet. Ini pelet ini kan tadi masih kecil, sekarang udah mulai mengembang nih. Nah, sudah sekitar 10 menitan lah kita perjalanan dari rumah ke sini, mulai mengembang. Nanti sekitar 10 menitan lagi ini baru saya kasih pakannya ke ikan patin. Belum terkumpul, biar mereka kumpul dulu, karena saya mau merapikan ini dulu nih. Ini sama paburantak guys, pabuyak paburantak atau pabuyak guys, kayak Jona pabuyak nasinya berantakan gitu. Kalau sisa nasi catering ini, kalau kita nggak rapikan tempatnya ini licin. Kita harus berhati-hati kalau kita membersihkan, kita bisa bilang tempatnya ini
tangan nih. Wayahna, tahu nggak wayahna? Wayahna itu kalau bahasa Sunda itu wayahna jengkol deui, wayahna kejo deui gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya wayahna itu? Ya kurang terlalu lancar dalam bahasa Indonesia karena saya asli Tulen, Sunda asli, Sunda Tulen. Saya panggil kumpul sayang, kita kumpulkan ikannya. Ayo cinta, ayo sayang, kumpul sama AA. Ini kumpul sama Awah, sama Akang nih. Kumpul sama bos kamu udah datang. Kamu kan belum makan, udah siang kayak gini, ya kan? Karena tadi pagi kalian gak kasih sarapan, ya hanya makan siang aja ya. Bos kasihnya, apa kan? Makan siang juga, yang penting lu kenyang. Kita rapikan dulu guys, biar nggak kebuyak ya guys, biar nggak berantakan. Biar ikannya nggak berantakan. Saya rapikan ini. Saya punya karena licin. Kalau nggak dirapikan licin. Tadi pun saya hampir terjatuh. Tadi wing hampir ngabuntul. Itu. Saya kan orang Sunda sebenarnya, cuman biar paham semua gitu kan. Orang Sunda tahu, orang yang bahasanya Indonesia ngerti gitu, kita campur. Nih kita rapihkan, bahasa Sundanya urang bereskeun gitu, urang bereskeun. Kita rapihkan biar si minyaknya ini kita nanti bersihkan supaya minyaknya nanti biar minyaknya nanti nggak ada gitu. Nih guys, ini kasih pakan, sekali pakan segini nih, pakan ikan. Ini kita kasih 3 blong, seukuran 3 blong ini. Dia cuman buat kalau kasih hari ini sama besok doang. Berarti 2 hari saya 3 blong ini. Gitu kan. Saya irit-irit aja dulu dah karena keuangannya lagi minus. Itu jadi ya kita irit-irit aja. Yang penting si ikannya dapat makan. Kalau ikan patin tuh rampus. Ini tisu, saya kasih aja tisu juga nih. Biasanya dia makan, tapi yang nggak mau kasihan. Ini masih banyak plastiknya. Sortinya belum rapi. Sortinya nggak terlalu bersih nih. Nyortirnya mungkin ya udah kelelahan juga yang nyortirnya. Ya, tapi yang namanya buat ikan apapun juga dia makan. Nah teman-teman, sekarang berhubung kita udah rapihkan ini biar kita nggak jatuh, supaya kurang teragak gerubag siram ya nak, siram ininya gitu, siram ininya bisa minyaknya kan dia nggak licin kan. Teman-teman, inilah perusahaan kita sehari-harinya. Kita di sini makan mata pencaharian kita itu untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Ya saya di sinilah penghasilan saya di ikan patin ini. Ya, selain saya dari kerja pabrik pun saya punya ya berinvestasi di sini gitu kan. Buat sehari-hari makan kita juga. Ya kalau bisa kita buat beli mobil lah. Bukan dari ini. Karena buat
teman-teman yang memang suka beternak ikan, menurut saya cocok di peternakan ikan patin karena secara omsetnya sangat menggiurkan gitu kan. Banyak yang berhasil dengan berbudidaya ikan patin. Saya teman-teman saya juga berhasil sampai ya lumayan lah. Ya alhamdulillah. Omsetnya lumayan gitu kan. Contohnya gini aja. Ini saya kasih sekilas kecilnya aja. Ini saya tanam satu benihnya. Pertama saya beli yang seukuran segede ini, yang 5 inci nih seukuran ini, korek api. Saya pertama beli ini cuma 450 yang sekarang sih, tapi waktu saya beli ini masih harganya kemarin masih relatif murah, masih sekitar 350-an yang segede-gede. Sekarang udah mulai naik harganya. Saya beli ke sana, belinya saya di Pagaden, Subang, untuk biaya untuk beli benih ini. Saya tanam ini 40.000 ekor nih. Saya kemarin beli 40.000 itu dengan harga 350, saya hampir 14 juta ini beli bibit ini. Untuk beli bibit ini saya yang dari 40.000 ini hampir 14 jutaan saya, jadi 40.000 ini. Itu sekitar yang masih kecil. Nah, bayangkan sekarang kondisi ikan saya, ada yang udah 1 kilo 1, ada yang 1 kilonya 3, ada juga yang 1 kilonya mungkin masih 4, ada yang juga 2 kilo 1. Ini karena ini ikan itu secara pembesarannya dia nggak bareng, karena yang lancar, yang makannya lebih gawok, yang lebih rewok, dia yang cepat besar. Tapi kalau dia yang makannya kurang begitu lincah, gak agresif, dia keboro nggak cepat nyantok, keboro habis sama yang lain. Ya dia kurus, badannya nggak terlalu gemuk, makanya nggak sama pertumbuhannya. Ada yang cepat. Secara tanaman sama ini, saya tanam yang dari 40.000 ini, saya tanamnya ya bareng, juga dibeda-bedakan bareng, cuman secara pertumbuhan nggak sama. Ada yang masih kecil, ada yang udah besar. Karena yang besar ya yang bener-bener makannya gawok, makannya lincah. Yang makannya cuman nggak terlalu lincah, keburu habis ya gitu cepat lama ini ya. Nah, bayangkan aja kalau kita 40.000 ini, kalau kita semuanya 1 kilo, berapa ton ini jadinya, gitu kan. 1.000 aja udah 1 ton. Kalau dia 1 kiloan dari 1.000 ekor udah 1 ton. Kalau dia 1 kiloan, kalau 40.000 berarti ini 40 ton perkiraan. Tapi saya nggak anggap 40 ton, anggaplah yang namanya ikan besarnya sama, 20 ton lah kira-kira. Ini nanti ada, bayangkan aja dari biaya saya yang 40 juta jadi 20 ton berapa, sekitar 180 juta sih udah tertanam investasi. Dengan biaya saya sekarang udah menghabiskan sekitar 15 juta ini pakan, baru 15 juta ditambah kemarin ini namanya beli bibit 14 juta, baru 29 juta. Nah, kalau kita angkat nggak ada gitu, jadi nggak ada ruginya kita berusaha berinvestasi di ikan patin. Oke, karena gini guys, karena ini udah mulai mengembang. Ini saya terlalu banyak sih ngasih airnya kemarin tadi karena ikannya udah mulai mengembang. Ininya ikan peletnya udah mulai mengembang, udah sekitar 30-20 menitan tadi lah kita ini kasih campuran. Sekarang saatnya kita kasih pakan ya teman-teman. Lihat ikan saya nih, dari 40.000 ekor patin ini. Nah, oke, kita sekarang mulai kasih pancingan dulu.
sayang, ayo kumpul, makan. Belum makan ya, kasih makan. Kita pancing dulu satu di sini. Set. Videonya ke bawah, agak sedikit ke bawah, biar teman-teman tahu lihat berapa sih. Berapa sih tempat yang saya ini? Tempat yang mau semua. Kan? Ini karena berhubung udah siang, ini mereka sebagian ada di bawah. Pada muncul semua, biasanya ya permukaannya kan lihat yang udah kabel juga tuh. Ya kan, lihat, saya kasih ke sana juga, lihat. Ya kan? Ini enggak? Alhamdulillah. Mana juga lihat keluar. Kali ini 40.000 ekor. Kemarin sih ada sekitar 2.000-an lah yang mati terserang cuaca. Tapi alhamdulillah yang lainnya sehat-sehat. Seperti inilah. Kita kalau belum kasih ke sana juga, ke dalam, ke tengah, dia masih muncul. Nah, kita ke dalam lagi ke sana masih muncul, karena dia itu 40.000 ekor. Lihat, lihat kan guys, inilah fungsi ikan patin saya. Nah, kita kasih ikannya bukannya perlahan-lahan, karena biar kebagian semua. Ternyata ini yang super fish ini sama ronjolari ampuh sekali. Kemarin waktu dia sakit, belum segede gini, sebelum dia sakit. Kita 2 minggu kita puasakan malah tidak dikasih makan. Tapi kita pernah kasih super fish, pertumbuhannya luar biasa. Nah, sekarang kita kasih super fish. Apa nanti? Dengan kasih ronjolari. Ekor guys. Kan? Lihat nih ikan aku. Sana juga lihat. Lihat. Wow. Ya. Ini ikan. Dimanapun kita lempar, di sana ada. Kita lempar ke sana dia ada. Kita lempar ke sana pun dia ada. Karena 40.000 ekor. Ayo makan, kumpul biar sehat, biar cepat gede, biar cepat panen. Bulan puasa kita panen nih, kita rencana mau panen sekitar tanggal 15 atau 20 Ramadan lah. Ramadan kita angkat, tahu sampai seperti apa nanti kedepannya. Tahu kedepannya nanti di Ramadan aja seperti apa gedenya ikan saya yang saya kasih sekarang bulan Februari. Ramadan itu sekitar 1-2 Aprilan lah, 2 bulan lagi kita angkat.
1 kilonya 3, ada yang 1 kilo 5, ada juga yang 1 kilonya 1. Ini variatif tuh, ada yang babon juga tuh. Ini variatif. Karena ya seperti tadi saya bilang tadi, secara pengembangbiakan, secara penggemukannya nggak bareng. Karena apa? Ada yang pinter makannya, ada yang lelet makannya, yang makannya pinter ya cepat gede, yang makannya lelet ya seperti ini aja kecil, nggak bareng. Makanya cuman sekarang saya coba dengan kasih vitamin, dengan kasih pemicu pertumbuhan ya, dengan seperti lele, dan lain-lainnya, seperti gula putih, pasir putih, kasih penyedap rasa. Itulah cara saya membesarkan ikan patin. Oke, kita lihat aja. Saya kasih pakan ya. Babon gitu Pak. Oke, sekarang kita kasih baru kita kasih nasi. Setelah tadi dia makan napatil, guys, napatil kita salah nangkapnya. Disinilah kita berinvestasi di ikan patin untuk mencukupi membiayai hidup keluarga dan juga buat beli mobil. Semoga ya. Sekarang kita mulai kasih nasi makan dulu.
guys, makannya udah mulai remuk, makannya udah mulai meningkat setelah dia sembuh dari sakit. Kalau orang mah habis sakit, dalam bahasa Sunda mah mungkin mamayu. Ini lagi mamayu, dia kangen 2 minggu nggak dikasih makan, ketemu makanan nih, mamayu, apapun dimakan, lahap. Kita kan kalau manusia kalau sakit kan mulutnya pahit, nggak mau makan. Pas dia sembuh, bawahnya pengen makan aja. Ya mungkin sama ikan juga, pas dia sembuh pengennya makan terus, apapun dimbak. Ini 2 bulan lagi jadi babon dia. Berarti ribuan babon di sini. Puluhan ribu babon patin terkumpul di empang sini. Judulnya kita ribuan ikan babon terkumpul di empang Hilkis. 40.000 ikan patin, sekitar 10.000 babon lah di sini. Makan terus biar cepat gede.
Oke, sampai di sinilah perjumpaan kita di pemberian pakan ikan patin. Selesai, saya sudah selesai semua memberi pakannya. Sekarang saya mau menuju pulang. Anak udah nangis wae, udah pulang karena udah selesai, udah kelar. Kita beranjak menuju pulang. Tapi sebelum pulang kita rapikan dulu. Soalnya kalau nggak ditutup nanti ini dimakan. Ada gogok. Gogok suka makan tulang-tulangnya nih. Ada gogok, ada kucing. Tahu gak gogok? Anjing. Itu. Kalau sama ini mah kayak mengoleh. Anjing banget. Gogok banget. Itu. Kalau bahasanya mah kodading mengoleh. Rasanya gogok banget. Itu. Di sini pun ikan patin saya rasanya gogok banget. Oke semua, terima kasih. Jangan lupa tonton, like, comment, and subscribe di channel Hilgis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Kita pulang. Oke, kita pulang. Ikan kita tinggalkan dulu. Selamat makan. Oke, kita menuju pulang setelah menyediakan ikan patin. Tapi sebelum pulang kita mampir dulu. Nih. Ini ibu kita nih yang lagi ngomean, bahasa Sundanya ngomean. Kalau bahasa Indonesianya itu membersihkan. Ngomean catering sisa pakan yang dari pabrik yang dibeli oleh kita para peternak, para pembudidaya ikan patin. Karena ikan patin di sini pakannya hanya dengan nasi catering ya Mia. Nah nih, ini lihat nasinya sampai ngagunduk, ngamunuu. Banyak. Kalau bahasa Indonesianya banyak. Kalau bahasa Sundanya mah loba, ngagunduk, bunuu, apa bunuu, ngagendok, tiga nonok. Ini dari ini disortir nih nasinya. Di sini kan masih belum jadi catering jadi nasi semua. Di sini sisa-sisa makan masih bala banyak sampahnya tuh, sampah cuman ada nasinya. Nah ini juga di sini si bapak nih, ini wa saya wa tersayang wa tercinta ya. Kita belajar ternak budidaya di sini karena nggak sendirian, kita nggak bisa usaha itu sendiri, harus tahu dari mana cara kita tanam, cara benih. Di sinilah pakar-pakarnya. Saya belajar dan alhamdulillah ya udah menginjak hampir 7 bulan lah, 8 bulan di ikan patin. Kalau gua mah udah kawotan ya. Oke, tonton terus, jangan lupa like, komen lagi ya, subscribe di channel Hilgis.